Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wanda Asmara dari kelas 1B jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Wewenang, Tanggung Jawab, dan Pendelegasian Wewenang di mata kuliah Pengantar Manajemen. Sebelum presentasi, saya berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Muflihah Az-Zahra, Skom IMM, atas tugas yang diberikan. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu wewenang. Apa itu wewenang? Wewenang atau authority merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu perusahaan. Menurut para ahli, yang pertama, Dr. Andes Haji Malayu SPH Sibuan, authority adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Authority merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Yang kedua, Louis A. Allen. Wewenang adalah sejumlah kekuasaan atau powers dan hak atau right yang didelegasikan pada suatu jabatan. Kenapa wewenang atau authority sangat penting? Yang pertama, authority merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Yang kedua, authority selalu akan menciptakan power, right, dan responsibility. Yang ketiga, authority menjadi batas tentang apa yang dapat dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan seseorang. Yang keempat, authority menjadi tolak ukur kedudukan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab seseorang karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis wewenang. Jenis-jenis wewenang ada 4. Yang pertama, line authority atau wewenang garis. Yang kedua, staff authority atau wewenang staff. Yang ketiga, functional authority atau wewenang fungsional. Yang keempat, personality authority atau wewenang wibawa. Lalu di sini ada batas-batas wewenang. Yang pertama, kemampuan jasmaniah atau fisik. Yang kedua, alamiah. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, pembatasan ekonomi. Yang kelima, partnership agreement. Yang keenam, lembaga. Dan yang ketujuh, pembatasan hukum. Lanjut ke materi yang kedua, ada tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab atau responsibility adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab ini timbul karena adanya hubungan antara atasan dan bawahan, di mana atasan mendelegasikan sebagian wewenang atau pekerjaannya kepada bawahan untuk dikerjakan. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pendelegasian wewenang. Delegation adalah seseorang atau pemimpin atau manajer yang mendelegasikan sebagian wewenang atau authority dan tugas-tugasnya kepada orang lain untuk dikerjakannya. Delegat adalah seseorang bawahan si penerima wewenang yang melaksanakan tugas-tugas tersebut. Lalu di sini ada asas pendelegasian wewenang. Asas pendelegasian wewenang ini ada 10. Yang pertama, asas kepercayaan. Yang kedua, asas delegasi atas hasil yang diharapkan. Yang ketiga, asas penentuan fungsi atau kejelasan tugas. Yang keempat, asas rantai berkala. Yang kelima, asas tingkat wewenang. Yang keenam, asas kesatuan komando. Yang ketujuh, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang kedelapan, asas pembagian kerja. Yang kesembilan, asas efisiensi. Dan yang terakhir, asas kemutlakan tanggung jawab. Faktor-faktor yang menentukan tingkat delegasi wewenang. Yang pertama, costliness of decision. Artinya, jika keputusan-keputusan itu mahal, penting, dan resikonya besar, hanya bisa diputuskan oleh manajer. Yang kedua, uniformity of policies. Artinya, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan hendak diseragamkan, maka harus ditetapkan secara sentral. Yang ketiga, business dynamic.
Artinya, jika menginginkan perusahaan maju dan berkembang, maka harus disertai dengan kebebasan bawahan untuk mengembangkan diri. Yang keempat, history of business. Artinya tergantung pada tumbuh dan berdirinya perusahaan. Jika perusahaan pada waktu didirikan berbentuk perusahaan. Yang kelima, desire for independence. Artinya jika para manajer ingin memiliki kebebasan, maka akan dilakukan desentralisasi wewenang. Yang terakhir, availability of manager. Artinya jika manajer yang terampil jumlahnya sedikit, maka akan terjadi sentralisasi wewenang dan sebaliknya. Baik, untuk kesimpulannya, wewenang atau authority merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu perusahaan. Tanpa wewenang, orang-orang dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam authority selalu terdapat power and right, tetapi dalam power belum tentu terdapat authority and right. Tanggung jawab adalah keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Setiap akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya akan menimbulkan hak, tanggung jawab, kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Tegasnya, tanggung jawab tercipta karena penerimaan wewenang. Tanggung jawab harus sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Pertanggungjawaban hanya diberikan kepada orang atau lembaga yang memberikan wewenang tersebut atau delegat hanya bertanggung jawab kepada delegator. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.